Smart FM Jakarta, spirit of Indonesia. We're a special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. It's Smart FM Jakarta. Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat pagi Indonesia, apa kabar? Di tahun yang baru ini Smart Motivation kembali hadir untuk menyapa Anda, memberikan semangat dan juga motivasi sejati pastinya. Oke, Smart Listener, saya sudah bersama-sama dengan motivator kawakan kita begitu ya, yang luar biasa setahun kemarin menemani kita semuanya, dan mudah-mudahan juga setahun ke depan ini akan terus bersama-sama dengan kita. Amin. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Ola. Yes, Pak Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training expert, leadership coach, and corporate culture consultant dari Capstan Consulting. Lengkap ya? Oke. Luar biasa, hari Senin pertama ya di tahun 2016. Bagaimana melewati 2015 penuh semangat banget kayaknya. Istimewa sekali. Istimewa banget ya. Dan tentu saja kita juga berharap teman-teman kita Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia itu juga semangat memulai tahun yang baru ini ya. Oke, dan 2016 ini istimewa banget deh, tahun kita semua lah gitu ya. Oke, izinkan saya untuk di awal tahun ini coba mengabsen begitu ya. Yang saya sebutkan kotanya katakan ready gitu ya. Tunjuk jari. Tunjuk jari gitu kan, bersuara, langsung kirim WhatsApp-nya ke 0812111299. Kami ingin tahu apakah dari kota mana Anda mendengarkan kami. Jadi nanti pada saat Anda berkirim WhatsApp atau juga SMS, sebutkan kota Anda. Saya ingin menyapa Anda yang ada di Jakarta, kemudian Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, Bali, Surabaya, Malang, Solo, hai Yogyakarta, kemudian Semarang, Purwokerto, lalu kemudian Cirebon, Bandung, dan kemudian halo juga Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network di Lampung, di Bangka, Palembang, Medan, Pekanbaru, dan juga Aceh. Dan juga Anda di seluruh dunia yang bisa mendengarkan kami melalui streaming atau juga Indovision atau juga melalui BlackBerry dan sebagainya. Pokoknya pastikan setiap hari Senin ini jam 7 adalah menjadi motivasi sejati Anda. Oke, di awal tahun ini Smart Listener kita diajak untuk rethinking motivation, memikirkan ulang apa sih motivasi itu gitu ya. Dan kenapa harus termotivasi? Kenapa harus memiliki motivasi? Nggak cukup punya prinsip jalani hidup seperti air mengalir saja begitu. Silakan Pak Eloy mengawalinya. Jadi Smart Listeners dan sahabat Sonora, saya itu kan terus berpikir apa yang bisa kami persembahkan untuk pendengar setia kita di tahun 2016 ini ya. Dan tentu kita harus memberikan lebih baik, lebih dalam, dan akhirnya sebetulnya selama liburan kemarin saya banyak waktu, saya memberikan waktu seminggu bersama dengan keluarga, tapi kemudian saya melakukan banyak berpikir, melakukan research, membaca banyak referensi, dan itulah yang saya akan suguhkan untuk Smart Listeners dan sahabat Sonora selama tahun ini ya. Jadi itu benar-benar mengumpulkan modal untuk rethinking ya. Mengumpulkan tenaga baru ya. Jadi sebenarnya apa sih itu motivasi Mbak Ola? Mengapa sih Anda turun dari tempat tidur pagi ini dan pergi bekerja? Bagaimana sih membuat diri sendiri dan orang lain termotivasi melakukan suatu pekerjaan? Karena hingga hari ini Mbak Ola, puluhan peneliti seperti Edward L. Deci dan Richard
Richard M. Ryan itu yang disebut sebagai Father of Self-Determination Theory itu dan puluhan yang lainnya itu menyimpulkan betapa kita itu sebetulnya telah terlalu jauh salah melangkah di dalam kita memahami apa sih yang memotivasi manusia. Lalu kalau kita berbicara mengenai leadership, ini bagaimana para leaders membangun high performance culture, budaya perusahaan berkinerja tinggi melalui yang kita akan bahas hari ini. Ada direct motivation, tetapi juga ada indirect motivation. Jadi, smart listeners, sebetulnya tadi dari puluhan peneliti itu ada satu pasangan muda yang bernama Neil Doshi dan Lindsay McGregor itu melakukan suatu rangkuman, memberikan satu rangkuman dari penelitian-penelitian mereka. Luar biasa ya, pasangan muda sudah berkolaborasi ya, bagus sekali dan itu juga saya akan gunakan sebagai referensi kita hari ini. Tetapi sebelumnya saya akan membacakan satu pemahaman yang dalam sekali dari orang bernama Dave Ulrich dan juga dengan istrinya Wendy Ulrich di dalam mereka punya satu buku yang bagus sekali judulnya The Why of Work. Seperti apa yang mereka katakan? Jadi mereka mengatakan begini, pagi ini orang-orang di seluruh planet ini turun dari tempat tidur dan bersiap-siap untuk bekerja. Dan mungkin itu ya seperti yang dilakukan pagi ini. Beberapa keluar rumah saat masih subuh, sebelum fajar menyingsing dengan menggunakan mobil mewah, menaiki kantor mewah bertingkat tinggi dengan komputer berteknologi tinggi dengan klien-klien berpangkat tinggi. Beberapa keluar rumah juga waktu masih subuh sebelum fajar menyingsing, tetapi berjalan tanpa alas kaki. Barang di kepala mereka untuk membuka lapak jualan sayur di tanah dekat pintu masuk pasar. Beberapa berpikir keras dan merenung bagaimana menciptakan karya seni atau memecahkan masalah ilmiah yang membingungkan. Lainnya bergumul dengan kebosanan menunggu menyelesaikan shift mereka sebagai cash register atau di call center atau lini perakitan di suatu pabrik. Beberapa menyerahkan resume mereka dalam setelan jas, mencari perusahaan yang mau membayar gaji dan benefit yang jauh lebih baik untuk mempersiapkan pensiun hari tua yang nyaman dan bahagia. Namun, beberapa mengenakan jeans compang-camping, berjalan keliling di sudut-sudut jalan, mencari seseorang yang mau menyewa otot mereka untuk setidaknya satu hari ini. Beberapa orang di masing-masing kategori ini telah menemukan makna dan tujuan dalam pekerjaannya, sehingga mereka pun begitu menikmati pekerjaan tersebut. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang hari ini akan bekerja dalam kebosanan, frustrasi, dan putus asa. Pertanyaannya dari Dave dan Wendy Ulrich, yang manakah diri Anda? Dan yang manakah orang-orang yang Anda pimpin? Mereka memberikan satu quote yang bagus sekali, bawalah ini kalimatnya. Itu sebab sebagai pemimpin, sebelum Anda bertanya, mengapa orang-orang saya tidak bekerja lebih keras? Terlebih dahulu tanyakan dan jawab pertanyaan ini. Mengapa orang-orang saya bekerja? Mengapa karyawan saya bekerja? Mengapa mereka datang ke kantor hari ini? Karena alasan seseorang bekerja menentukan tingkat kinerja dan produktivitas mereka. Mengapa orang-orang di sekitar saya, karyawan saya bekerja? Jadi sebelum pemimpin itu bertanya tentang pertanyaan dasarnya adalah kenapa mereka datang bekerja begitu ya. Ini kayaknya kesempatan yang bagus banget pagi hari ini kalau misalkan sejenak gitu ya. Coba pikirkan mengapa di tahun baru kemarin, mengapa di saat Natal kemarin, saat semuanya libur masih ada karyawan Anda yang bekerja begitu ya. Kayaknya diri sendiri tuh baru kerja. Ini kan juga penting gitu ya untuk tahu kenapa ada orang-orang yang begitu loyal bekerja di tempat kita, atau barangkali mungkin kita punya tim yang begitu loyal. Ini akan terus menyemangati kita begitu ya. Oke, sebelum lebih lanjut Pak Eloy, kita break dulu ya. Tapi ada mereka juga mesti telepon ya. Mereka bisa telepon setelah ini. Bisa telepon. Pertanyaannya adalah alasan Anda bangun pagi dan pergi bekerja pagi ini apa? Alasan Anda atau kenapa Anda bangun pagi hari ini gitu ya dan pergi bekerja. Kenapa? Karena tahun baru, karena memang sudah jadwalnya, atau karena Anda punya tujuan yang spesifik begitu. Silakan Anda boleh sebutkan kota di mana Anda berada. Nanti ada dua buku CD ya yang kita berikan kepada Anda, CD audio. Kirimkan lengkap dengan nama dan kemudian juga kota Anda melalui WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Dan silahkan loh kalau mau telepon kami sudah bisa dipergunakan line teleponnya di 021 634 3417. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaloku. Smart Motivation.
listener, kita sambung kembali dan pagi hari ini kami menantikan kebersamaan dari Anda. Anda boleh pergunakan line telepon kami. Kami ingin mendengarkan suara Anda pagi hari ini ya. Dari kota-kota Anda nanti sebutkan dengan semangat dari kota Anda, dari kota mana Anda mendengarkan kami. Dan buat Anda yang berkirim SMS dan juga WhatsApp, please banget ya, sertakan nama dan juga kota Anda saat ini mendengarkan kami supaya kami tahu di mana kami begitu kuat dan juga bisa menginspirasi Anda. Dan pertanyaan pagi hari ini yang harus kita jawab bersama-sama, ketika tadi pagi bangun pagi gitu ya, mau berangkat kerja itu karena apa begitu ya? Karena harus teleponin bos gitu kan? Ada pekerjaan yang menumpuk atau karena yang lain? Anda punya motivasi seperti apa? Dan pagi hari ini kita diajak oleh Pak Eloy untuk rethinking motivation. Pak Eloy, kita sambung lagi dong. Kalau tadi kan Pak Eloy di sesi pertama itu penting bagi para pemimpin justru untuk bertanya, kenapa ya tim saya, karyawan saya masih datang mau bekerja? Why? Kenapa sih harus punya pertanyaan seperti itu, Pak Eloy? Jadi Mbak Ola dan sahabat Sonora, sebelum saya lanjutkan ya, saya perlu ingatkan kita kembali bahwa sebetulnya kenapa sih kita perlu berbicara mengenai hal-hal seperti ini. Dan kita, by the way, saya senang sekali ya, karena kalau kita ingat tahun yang lalu ketika terakhir sekali kan itu kita ada tamu ya. Betul. Mas Iwan. Dan sister saya, sahabat saya Anastasia. Dan begitu banyak orang-orang yang mendapatkan pembelajaran dari hal-hal yang kita sampaikan ini. Dan tentu itu bukan karena hanya kita saja ya Mbak Ola, tetapi teman-teman yang ada di belakang layar ya. Betul. Jadi ya tentu dengan Pak Yo kita berterima kasih. Saya berterima kasih sekali. Ini tahun yang keempat, sudah memasuki tahun keempat saya di radio. Luar biasa. Mas Gerat ya, Mbak Ola sendiri dulu, Mbak Alina, terus orang-orang seperti Mas Yovan ya, Mas Lili, Mas Hugo dan Jeremy dan teman-teman yang lain. Saya berterima kasih secara khusus kepada teman-teman ini. Dan karena ini memasuki tahun yang baru, saya mau bacakan sedikit dulu menjadi komitmen saya di tahun 2016. Dengan harapan teman-teman juga punya komitmennya sendiri ya. Jadi panggilan dan komitmen saya Mbak Ola yang menjadi prioritas saya di tahun ini dan tahun-tahun mendatang adalah ini yang saya pikirkan ya selama liburan ini ya. Dan saya sampai pada satu kesimpulan, kalau suatu hari kelak Mbak Ola, 100 tahun setelah saya meninggal dunia, bila generasi yang akan datang pernah menyebut nama saya, itu karena mereka sedang memikirkan dan berdiskusi tentang salah satu topik berikut ini, yaitu Theocentric Motivation, Sales Warrior Using Rave Sales, Principles, Theocentric Leadership, Corporate Culture, dan Theocentric Family. Jadi itu yang menjadi komitmen saya. Saya pikir saya sampai mati akan berjuang untuk ini. Itulah kenapa juga akhirnya saya berpikir mengenai tema kita pagi ini, karena ini nanti hubungannya dengan culture sebetulnya, hubungannya dengan budaya perusahaan dan kepemimpinan. Jadi saya sampai akhirnya tuh memutuskan untuk mengambil doktor, mengambil S3 hanya khusus untuk belajar mengenai ini. Kapan? Dimulai kapan? Nanti saya akan berikan informasi lengkapnya. Ya. Tetapi saya karena lebih dari ratusan perusahaan yang sudah saya masukin ya Mbak Ola ya, saya tidak pernah melihat ada perusahaan yang berhasil tanpa kultur yang baik, tanpa budaya yang baik. Tetapi ternyata tidak ada perusahaan yang memiliki kultur yang baik tanpa pemimpin yang baik. Jadi ternyata kultur itu menciptakan pemimpin, tetapi di saat yang sama pemimpin menciptakan kultur. Nah, itulah menjadi tesis saya S3 yang nanti segera saya akan lakukan itu. Dan ini adalah menjadi saya juga berharap consulting group yang saya mulai 10 tahun yang lalu itu bisa pada akhirnya setiap perusahaan berpikir untuk membangun kultur perusahaannya, membangun kepemimpinan di perusahaannya, mereka akan memanggil kami karena ya tadi itu. Dan ini adalah dasar-dasarnya. Seorang pemimpin harus mengerti minimal 6 alasan kenapa seseorang bekerja. Dan inilah yang tadi disebutkan oleh Edward LDC dan Richard tadi itu, hal-hal yang selama itu kita ternyata tidak terlalu mengerti dengan benar. Ada 3 yang mereka katakan, yang pada akhirnya dirangkum oleh Neil Doshi dan Lindsay McGregor. Ada 3 dasar sumber utama motivasi seseorang. Yang pertama adalah the work itself. Apa itu? Pekerjaan itu sendiri. Yang kedua adalah identity.
values and beliefs. Apa artinya? Ini identitas Anda, diri Anda, nilai-nilai hidup Anda, keyakinan-keyakinan Anda. Itulah yang menjadi ternyata menjadi sumber motivasi yang kedua. Jadi tadi yang pertama itu adalah the work itself, pekerjaan itu sendiri. Tetapi yang kedua adalah your belief system, keyakinan, nilai-nilai hidup Anda. Dan yang terakhir adalah external forces. Nah, external forces itu yang ternyata selama ini seringkali menjadi fokus utama kita, baik pribadi maupun juga para pemimpin di perusahaan. Nah, makanya kita nanti mau melihat sebetulnya yang harus kita lakukan adalah kembali ke nomor yang pertama, yang mana itu the work itself. Nah, jadi di dalamnya mereka membagi menjadi direct motives dan indirect motives. Nah, direct motive itu ada 3, indirect motive nanti ada 3 yang kita akan bahas satu persatu. Direct motive itu yang pertama adalah play. Jadi tiga-tiganya ini dimulai dengan huruf P. Play, yang kedua purpose, yang ketiga potential. Sementara indirect motive yang seringkali ini yang menjadi tadi fokus utama kita selama ini namanya emotional, economic, inertia, emotional pressures, tekanan emosi, economic itu dari sisi ekonominya, yaitu gaji, bonus dan segala macam itu, dan inertia itu ternyata adalah yang paling berbahaya. Sehingga kalau ada di antara kita yang bekerja dan melakukan suatu kegiatan karena alasan inertia ini, sebetulnya produktivitas kita pasti rendah sekali. Jadi smart listeners, sahabat Sonora, saya sampaikan lagi pelan-pelan. Waktu saya mengatakan rethinking motivation, maka di dalamnya ada 3 sumber motivasi manusia. Ini bukan saya yang menemukannya, ini para peneliti, puluhan peneliti menemukannya. Yang pertama, the work itself. Apa itu? Ya, pekerjaan itu sendiri yang menjadi sumber motivasi Anda. Yang kedua adalah your identity, values, and beliefs. Apa artinya? Itu adalah nilai-nilai hidup Anda, keyakinan-keyakinan Anda, dan yang terakhir adalah external forces. Apa itu? Alasan-alasan dari luar. Nah, kemudian dibagi, ada 2 nih, direct motives dan indirect motives. Direct motive itu yang paling baik sebetulnya, dan dimulai dari yang pertama play. Yang kedua purpose, yang ketiga potential. Indirect motive itu ada 3, emotional, economic, inertia. Nah, saya mau jelaskan satu persatu dan saya tahu. Oke, sebelum dijelaskan. Oke, siap. Pertanyaan ini adalah Pak Eloy, kenapa dari 2 motivasi, sumber motivasi ini gitu ya, direct dan juga indirect. Kenapa kita seringkali lebih susah untuk bisa memiliki motivasi yang direct motive tadi, dan indirect motive ini yang jauh lebih mudah? Apa karena memang kelihatan ada bentuknya atau bagaimana? Betul. Yang pertama adalah karena memang salah pemahaman selama ini. Selalu orang mengatakan orang kerja itu pasti karena duit. Yang mana namanya adalah economic pressure. Jadi kalau kamu naikin gajinya, dia pasti akan bekerja lebih baik. Tetapi nanti kita akan melihat ya, dan minggu-minggu yang ke depan kita akan melihat bagaimana survei demi survei, penelitian demi penelitian menemukan justru economic pressure ini bukannya membawa produktivitas semakin naik. Mungkin dalam seminggu 2 minggu kelihatannya iya. Tapi sebetulnya in the long run, dalam jangka panjang, justru indirect motives ini itu justru membawa produktivitas kita itu menjadi berkurang. Nah, jadi yang paling pertama itu sebetulnya adalah play. Ada orang-orang yang membaktikan hidupnya juga tentang play ini. Play itu apa sih? Play itu adalah ketika seseorang datang ke tempat kerja, itu karena memang dia menyukai pekerjaannya. Itu bisa terjadi kepada orang-orang seperti saya. Jadi waktu saya talk show seperti ini, I love it. It is not only about the money. Bukan hanya karena duitnya sudah, tetapi karena memang saya engage. Saya itu karena pekerjaan itu sendiri dulu. Jadi saya itu termotivasi karena pekerjaan itu sendiri. Saya waktu lagi berdiri di panggung, lagi memberikan training, it is not about the money. Saya membutuhkan uangnya, saya menginginkan uang karena dibayar. Tetapi sebetulnya bukan hanya itu. Itulah sebab kenapa nanti saya sampai di rumah pun bisa tidur jam 1 pagi. Kenapa? Karena saya mencintai membaca, berpikir, berdiskusi. Jadi itu namanya sumber dari motivasi saya, the work itself. Dan ketika saya melakukannya, saya tidak merasa lagi itu sebagai suatu beban, tetapi itu play.
Nah, Oke, sampai di situ dulu ya. Kayaknya panjang nih pasti. Iya. Tetapi yang patut digarisbawahi oleh kita semuanya pagi hari ini tadi diawali oleh the work itself. Yes. Jadi ini bukan berbicara soal duit semata, bahkan duit itu bukan sesuatu yang bigger banget gitu ya. Karena ternyata kalau misalkan hanya ini saja, kebalikannya dari yang tadi diceritakan oleh Pak Eloy, mungkin kita akan lebih mudah merasa capek, lelah, bosan dengan pekerjaan ya. Bukan uang tidak perlu ya, perlu. Tetapi dia tidak boleh menjadi faktor utama dan fokus utama kita di dalam motivasi diri dan orang lain. Oke, baik. Nanti bagaimanakah hasil akhirnya dari apa yang kita perbincangkan pagi hari ini? Kita masih punya kesempatan di 2 sesi Smart Listener. Nanti di sesi berikutnya kita coba akan cicil SMS dan juga WhatsApp yang masuk. Pak Eloy tanya dong, sudah berapa gitu ya. Saya kan jawab ratusan gitu. Langsung absen ya. Absen pagi hari ini dari kota mana Anda mendengarkan. Plus kemudian juga Anda boleh cerita apa yang membuat Anda tadi pagi bangun kemudian berangkat bekerja itu karena alasan apa? Karena faktor uang tadi yang gaji sudah naik gitu ya di tahun ini. Persis 10%. 10% gitu ya. Karena berita bonus sudah segera turun gitu ya. Atau karena faktor yang lain, kami tunggu Anda untuk bergabung di 0812 11 12 959. Telepon kami bisa Anda pergunakan loh ya. Ambil saja ponsel Anda dan Anda pencet nomornya di 021 6343417. 021 6343417. Kami kembali sesaat lagi. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zanuku. Smart Motivation. Ya, baik Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network di seluruh Indonesia. Pak Eloy, izinkan saya mengabsen dulu ya. Silakan. Yang sudah hadir ya. Yes. Oke, kota-kota lain yang belum saya sebutkan silahkan loh ya. Anda updatekan dari kota mana Anda mendengarkan kami pagi hari ini. Saya ingin mengawalinya dari kota Makassar. Halo Makassar, selamat pagi. Kemudian juga saya ingin menyapa Anda yang ada di Medan. Oke, dari Makassar sudah saya sebutkan. Terus kemudian ada yang mendengarkan kita dari Kudus ya. Selamat pagi. Lalu kemudian Banjarmasin stay tune katanya ya. Oke, thank you. Terus kemudian Jakarta juga hadir. Lalu kemudian boleh dong disebutin namanya jadi supaya saya nggak nyebutin kotanya aja ya. Ada nama Bapak Ibu sekalian dan kemudian kota Anda. Ya. Lalu kemudian Medan hadir, yes, terima kasih. Kemudian Bayu di Bekasi, Leo di Jakarta. Terima kasih untuk SMS dan juga WhatsApp yang sudah masuk. Pak Eloy, sebentar saya mau bacakan beberapa yang sudah masuk ya. SMS ya. SMS ya dan juga WhatsApp ya. Oke, selamat pagi Pak Eloy dari Mbak Helena di Jakarta. Alasannya kenapa saya bangun pagi dan kemudian bekerja karena saya ingin membuat sesuatu yang baru dari yang kemarin. Saya tidak berkompetisi dengan orang-orang lain, tapi saya berkompetisi dengan diri saya sendiri. Sehingga suatu saat nanti ketika saya meninggalkan dunia, saya juga meninggalkan warisan bagi generasi berikutnya. Very good. Oke, terus kemudian ada Leo di Jakarta. Kenapa bangun pagi hari ini dan berangkat kerja ngebayangin meteran yang gak pernah berhenti berputar minta dibayar? Ini economic pressure namanya. Pressure ya. Nomor 5, economic pressure, ya. yes. Oke, terus kemudian ada lagi ini Ricky di Serpong. Kenapa saya bangun pagi dan berangkat bekerja ini adalah bentuk tanggung jawab saya kepada Tuhan yang sudah menghadirkan saya supaya saya bisa memberikan manfaat melalui pekerjaan dan juga tanggung jawab kepada keluarga. Ini purpose namanya values. Oke. Ini ada Gracia di Tangerang ya. Hari ini berangkat bekerja karena ingin mencapai full potential saya sesuai dengan kehendak Tuhan supaya bisa berkontribusi bagi manusia lain dan memuliakan nama Tuhan. Ini pertemuan antara potential dengan purpose. Oke. Ini ada Pak Rio Syahid di Jakarta. Alasan saya karena saya punya tanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan juga untuk orang lain. Emotional pressure. Emotional and pressure potential. Ya. And potential. Dan ini ada saya Umi di Bandar Lampung. Yes. Halo Bandar Lampung. Saya berangkat ke kantor dengan niat ibadah sehingga memotivasi saya untuk terus bekerja dan penuh tanggung jawab. Ini purpose. Very good. Oke, silakan Pak. Saya akan ceritakan secara garis besar dulu yang menjadi 6 tadi itu motivasi kita ya. Jadi yang pertama adalah play. Jarang sekali sebetulnya ada orang pergi bekerja pagi ini karena dia bilang I enjoy it man. Ini adalah hobi. Tetapi perusahaan-perusahaan seperti Toyota, seperti Zappos, Southwest Airlines ya, Google. Ini kita akan bahas minggu-minggu ke depan ya. Bagaimana mereka itu mengkreasikan, membuat lingkungan perusahaannya di mana orang-orang datang ke tempat kerja merasa karena itu hobi. Playing.
Wih, keren banget itu. Jadi umumnya akan mengatakan saya ke sana karena saya lagi playing. Saya lagi bekerja. Saya lagi bermain. Tetapi nanti kita harus hati-hati ya. Playing ini, bermain ini tidak ada berbeda dengan ya udah di perusahaan kita bikin deh itu tempat main pingpong gitu ya. Bukan, karena kalau pingpong itu udah keluar dari pekerjaannya. No. Pekerjaannya itu sendiri itu dia menikmatinya. Waktu dia lagi bekerja, dia lagi playing. Jadi seperti orang-orang yang di Southwest misalnya, itu bagaimana mereka punya kultur, membangun satu kultur. Waktu mereka melayani konsumen, itu memang bermain. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana waktu mereka announce itu ya di dalam pesawat, itu berbeda dengan kalimat-kalimat yang digunakan di pesawat-pesawat yang lain. Jadi ada penumpang-penumpang yang tidak suka dan memang mereka mengatakan well bye-bye, Anda tidak pas dengan kultur yang kami bangun, karena yang kami bangun we are playing. Oke. Kenapa katanya playing ya? Apa karena playing itu sesuatu yang dikenali oleh otak kita adalah sesuatu yang menyenangkan, Pak Eloy? Karena gini, sebetulnya manusia itu dari dulunya kan suka bermain. Anak-anak itu juga suka bermain. Betul. Makanya beberapa peneliti mengatakan we do not need more school, we need more play. Kita tidak membutuhkan lebih banyak sekolah. Better school ya, sekolah-sekolah lebih baik lagi ya. Tapi bukan lebih banyak sekolah. Yang kita butuhkan itu lebih banyak bermain. Anak-anak kita itu sekarang bertumbuh menjadi orang-orang yang stres, menjadi orang-orang yang neurotics, menjadi orang-orang yang banyak yang bunuh diri. Saya kira ya mungkin di Amerika dan beberapa tempat yang akhirnya mereka tuh menembak ke sana kemari itu, kita mesti melihat akarnya sebetulnya. Jangan-jangan karena waktu mereka masih kecil itu terlalu dipush untuk belajar, untuk berpikir hal-hal yang belum semestinya mereka pikirkan. Tetapi playing bukan berarti kita nggak serius loh. Hari saat ini saya lagi playing nih, dan memang tidak semua orang menemukan itu. Makanya saya kira mungkin hanya 1 dari 100 kalau ada itu yang ke tempat kerja pagi ini karena playing. Padahal sebetulnya produktivitas tertinggi itu akan didapatkan ketika apa? Seseorang itu mengerjakan sesuatu karena playing. Nah, maka saya berbicara sebentar kepada para directors, kepada para pimpinan perusahaan. Tanyakan, lakukan survei kecil-kecilan di kantor. Tanyakan kepada orang-orang Anda, sebetulnya mereka datang ke kantor itu setiap hari karena apa? Apakah karena play, karena purpose, karena potential, emotional pressure, economic pressure, atau inertia? Saya akan jelaskan satu persatu. Karena harapannya itu semakin tahun semakin lebih banyak orang yang datang ke tempat kerja karena play. Nah, kalau purpose, ini berbicara mengenai values. Values itu apa? Ada orang-orang, let's say ya, bahwa dia itu sebetulnya tidak suka menjadi seorang perawat misalnya. Tetapi dia suka dampaknya, bahwa dengan menjadi perawat dia membantu orang-orang yang lagi sakit. Dan ketika melihat orang-orang lagi sakit itu tersenyum kembali, dia happy. Begitu loh. Atau kita ambil contoh saja seperti di studio di radio seperti ini, di media, yang kita mesti masuk kadang-kadang di hari Sabtu, hari Minggu. Bisa jadi we do not like it, kita nggak enjoy. Tapi ketika kita mendengar ada banyak orang yang berubah hidupnya karena mendengarkan siaran-siaran kita dan kita bekerja, ini juga sudah cukup baik. Walaupun tidak sebaik tadi itu namanya play. Karena play itu berhubungan mengenai the work itself. Jadi kalau kita berbicara mengenai produktivitas tertinggi, kinerja tertinggi seseorang di dalam bekerja, maka harusnya play. Karena play hubungannya tentang apa? The work itself. Dia menikmati pekerjaannya. Makanya nanti nggak usah disuruh-suruh, nggak usah dipelototin. Dia udah datang tungguin, nggak usah ditungguin. He loves it. Pekerjaan memberikan kegembiraan dan gembira untuk bekerja gitu ya. Exactly. Itu sebab dalam tahun ini saya memberikan slogan baru di perusahaan kami, work is play. Dan itu setiap hari teman-teman saya, tim saya harus selalu mengatakan itu. Setiap pagi kan kita ada briefing pagi. Jadi work is play. Bahwa tentang harus. Dan besok kami akan kick off meeting bersama beberapa teman yang lain, dan kami akan memikirkan tentang ini. Bagaimana kita bisa membuat tempat kerja kita itu bahwa ketika kita bekerja sampai larut malam pun it is play. Dan anak saya di rumah, Kinan dan Kathleen, dari setelah saya belajar beginian, setiap kali saya mengatakan kepada mereka, belajar itu play. Work itu play. Nah, yang kedua tadi kan purpose. Nah, purpose itu sudah cukup baik. Yang selama ini saya bilang purpose, design, potential. Ketika orang menemukan purpose-nya, dia akan bekerja dengan baik. Tetapi ada juga yang potential. Nah, potential itu berhubungan tentang bakat-bakat dan cita-cita pribadi saya. Saya kasih contoh.
Ada orang yang sebetulnya Mbak Ola, dia itu waktu lagi olahraga, gimnastik, push up, sit up, dia nggak terlalu suka. Tetapi dia tahu bahwa itu nanti akan menolong saya untuk masuk, let's say, dia menjadi tentara begitu ya, sehingga dia mesti punya fisik yang baik sekali. Jadi kalau purpose itu lebih kepada tujuannya untuk orang lain, dunia, bukan saya. Ya kan? Seperti tadi bekerja di media seperti ini, saya senang ketika pendengar berubah. Sebagai seorang perawat, saya senang ketika ada orang-orang yang membaktikan hidupnya untuk belajar culture and leadership development seperti kami ini misalnya. Maka itu karena apa? Karena kami ingin sekali ketika perusahaan berhasil melahirkan pemimpin-pemimpin. Tapi itu bukan buat saya lagi. Itu buat orang. Nah, yang tadi potential itu buat saya. Kenapa saya muncul di radio seperti ini? Honestly, karena ini adalah branding. Nama saya lebih dikenal. Jadi maksudnya 6633 ini harusnya ada, tetapi yang paling tinggi porsinya adalah play. Oke, Yang kedua adalah purpose. Yang ketiga adalah potential. Yang harus kita hindari terlalu banyak sebetulnya adalah karena selama ini kita fokusnya pada indirect. Apa itu? Emotional pressure. Oke. Nah, Economic pressure, inertia gitu ya. Inertia. Jadi emotional pressure itu kita datang ke tempat kerja karena nanti kalau saya nggak bekerja nanti bos saya marah. Oke. Saya diomelin di depan teman-teman saya. Kalau nanti saya nggak datang ke tempat kerja, apa kata tetangga, masa kita udah umur gini masih nggak kerja? Kalau saya nggak bekerja, atau hal yang lain, kalau saya bekerja, saya bisa membahagiakan keluarga saya. Sama seperti orang-orang yang sekarang mungkin lagi kuliah karena sebetulnya dia nggak suka kuliah, cuman dia kuliah karena dia takut mengecewakan orang tuanya. Ini emotional, dan ini sebetulnya kinerjanya pasti angka 5. Bagaimana dengan Pak Rafael di Bandung yang mengatakan semangat pagi hari ini berangkat kerja karena harus bayar cicilan? Ini economic pressure. Karena economic pressure itu berbicara mengenai uang. Saya bekerja supaya saya dapat uang. Saya bekerja lebih keras karena perusahaan memberikan bonus. Inilah sebab kenapa teman-teman itu yang dibayar dengan uang, dengan bonus. Itu kalau perusahaan lain membayar dia sedikit lebih lagi aja, pasti mau. Pasti pindah. Kenapa? Karena motivasinya bukan the work itself, but the money. Dan kurang semangat saat bonus nggak turun gitu ya? Bonus nggak turun, nggak semangat pasti. Jadi ini yang harusnya menjadi pemikiran kita sendiri secara pribadi. Kalau saya bisa jamin lah, kalau Anda pergi ke tempat kerja karena uang, pasti kinerja Anda 5. Oke, Pak Eloy, ini luar biasa banget ya, sangat ideal banget. Dan kalau ini kita miliki sepanjang tahun 2016, barangkali benar-benar beyond the success gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana supaya bisa sampai di posisi yang play tadi? Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Mungkin nanti di sesi yang berikutnya kita harus dapat strateginya dong, supaya kita bisa berangkat nggak cuma soal economic pressure aja, emotional pressure, tapi kemudian bisa terus meningkat sampai dengan play tadi. Bagaimana caranya? Smart Listener tetap bersama dengan kami. Nanti di sesi berikutnya kami akan bahas ini, dan Anda masih punya kesempatan di satu sesi terakhir ini. Pergunakan line telepon kami 0216343417. Kami kembali sesaat lagi. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, Smart Listener dan juga sahabat Samara Network di seluruh Indonesia, sebelum Pak Eloy melanjutkan, izinkan saya dalam 3 menit ke depan gitu ya. Saya coba ingin menyapa Anda semuanya yang muncul dari kota-kota yang nggak terpikir gitu ya. Saya ingin menyapa ada Pak Kardi di Mojokerto. Selamat pagi dan terus bergabung dalam Smart Motivation ya. Kemudian saya juga ingin menyapa ada seorang bapak gitu ya, Pak Bagus. Namanya nggak ada, tapi dia asalnya Pak Purwoko di Karanganyar, Jawa Tengah, di lereng Gunung Lawu. Keren banget ya, Smart Motivation sampai ke lereng Gunung Lawu ya. Terus kemudian saya juga ingin menyapa ada Ibu Ni di Denpasar, selamat pagi. Kemudian saya ingin menyapa ada Putra di Semarang, Pak Edi di Jakarta, oke ini di Jakarta. Kemudian ada yang dari Tomohon, selamat pagi. Kemudian oke, ini ada yang dari Langkat di Medan. Terima kasih. Kemudian ini juga ada yang dari Cirebon. Selamat pagi Cirebon. Terus kemudian Kudus lagi, terima kasih. Lalu kemudian ada lagi yang datang dari Sukoharjo.
Wow, selamat pagi semuanya. Terima kasih Anda sudah mengabsen diri Anda ya. Nanti kita pilih untuk mendapatkan CD audio dari Pak Eloy. Silakan Pak Eloy, boleh dilanjut. Kalau tadi ya indirect dan juga direct motivation gitu ya, motivasi sah-sah aja kita punya motivasi karena pressure ekonomi dan sebagainya. Yeah. But how gitu loh kita bisa akhirnya sampai memiliki motivasi yang play tadi, Pak Eloy silakan. Ini tadi yang dibacakan nama-namanya ada pertanyaan-pertanyaannya juga kan? Ada pertanyaan tapi karena waktu. Ya, kita nanti akan bahas pertanyaannya Yes. ya. Karena teman-teman smart listeners dan sahabat Sonora ini kan seri. Yes. Kita akan membahas ini di minggu-minggu yang akan datang juga ya. Jadi saya mau menjelaskan dulu yang tadi indirect motives. Inertia. Itu ada yang namanya emotional pressure. Itu ketika kita hubungan dengan emosi lah ya, kita bekerja supaya keluarga kita happy ya. Kita bekerja takutnya bos marah, atau sebaliknya kita bekerja supaya bos kita senang gitu ya. Itu boleh aja, tetapi tidak akan membawa hasil yang luar biasa ya. Karena ya yang economic pressure itu mengenai uang. Siapa sih yang tidak butuh uang? Boleh aja, tetapi itu jangan menjadi fokus utama. Karena kalau itu menjadi fokus utama, pasti kinerja dan motivasi kerja Anda tidak pernah stabil. Ya tergantung dibayar berapa. Dan kalau digaji di tempat lebih mahal ya pergi juga sih. Jadi wani piro gitu ya. Wani piro. Ya, dan yang terakhir adalah inertia. Ini yang paling bahaya, dan harapan saya tidak ada di antara kita yang bekerja atau melakukan aktivitas apapun dengan inertia ini. Inertia itu karena rutinitas bola, karena sudah terbiasa. Ada mungkin yang akhirnya pagi ini bangun pergi kuliah karena udah kelanjur kuliah. Udah 3 tahun sebenarnya saya bener-bener nggak mau kuliah, tapi ya sudahlah, kelanjur, sudah terlanjur udah 3 tahun. Masa gue berhenti sekarang? Akhirnya itu nanti kalau dia ke kampus duduknya bukan di depan, di belakang. Dan paling setengah jalan ya di keluar. Saya pernah dulu di posisi ini juga ya. Dan ini bisa terjadi dalam keluarga. Jadi akhirnya mempertahankan hubungan suami istri karena biasa, bukan karena play, bukan karena purpose, bukan karena potensial, tapi ya gue udah nikah sama dia 7 tahun ya. Udah 10 tahun. Dan dia bisa mengatakan begini, masa kita pisah? Apa kata tetangga? Itu namanya apa? Emotional pressure. Nah, akhirnya hal-hal seperti ini membuat kita itu tidak pernah mencapai hasil terbaik. Jadi inersia itu karena rutinitas. Nah, ada banyak orang-orang yang saya pernah ketemu bekerja di suatu perusahaan, ditanya, kenapa Bapak Ibu masih bekerja di perusahaan ini? Ya habis gimana ya Pak, saya belum kepikir tuh alasan untuk pindah. Jadi yang namanya orang loyal di perusahaan itu harusnya bukan orang karena belum terpikir alasan untuk pindah, tapi karena dia play, karena dia purpose, dan karena ada potensial yang dibangun di sana. Bukan karena ya gue udah kerja di sini 20 tahun nih. Dan ini seringkali perusahaan-perusahaan yang sudah established, yang sudah 10 tahun, banyak orang kerja di sana ya karena itu tadi. Rutinitas saja. Karena rutinitas. Ditahan dulu penjelasannya karena kita sambut dulu penelpon yang sudah masuk. Semoga masih tetap bersama dengan kita. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa? Edi Amsa di Jakarta. Pak siapa, maaf, boleh dikecilkan suara monitor Bapak? Bentar. Iya. Edi Amsa di Jakarta. Pak Edi Amsa. Silakan Pak Edi. Pagi Pak Eloy. Pagi Pak Edi. Gini Pak Eloy. Saya tadinya kan di marketing Pak Eloy. Yes Pak. Ya, kemudian karena saya lebih suka di dunia training gitu ya. Akhirnya di marketing saya lebih banyak bekerja secara training gitu loh Pak Eloy. Tapi alhamdulillah tahun ini perusahaan memasukkan saya ke divisi training gitu kan. Nah, tetapi saya melihat perusahaan yang di tempat saya bekerja ini nggak begitu maksimal karena memang nggak ada budayanya gitu. Tadi kan saya dengar Pak Eloy bilang perusahaan yang baik, perusahaan yang akan jadi besar adalah perusahaan yang memiliki culture yang baik. Betul. Nah, sementara culture itu kan dibangun harus ada pemimpin yang memiliki visi untuk membangun culture gitu loh Pak. Betul Pak. Nah, saya gregetan banget nih karena saya melihat ya tidak ada yang membangun itu, sementara saya sendiri kesulitan karena saya bukan di posisi yang memiliki hak untuk untuk membangun itu. Saya nggak bisa karena bukan di posisi itu gitu Pak. Betul. Nah, ini gimana nih supaya perusahaan kita ini punya culture yang baik gitu. Baik. Nah, terima kasih banyak. Pak Edi, terima kasih ya. 2016. Sama-sama Pak Edi. Baik. Mungkin bisa ditanggapi dengan singkat. Bagus sekali Pak Edi, dan
Pak, selamat dulu Pak dari marketing, dan Bapak sukanya di training, dan sekarang Bapak jobnya di training ya. Harapan saya Bapak ke tempat kerja hari ini Bapak play, Bapak lagi karena you enjoy it, atau minimal ada purpose. Purpose itu ya tadi ya, waktu Bapak memberikan training, Bapak bisa melihat wajah-wajah orang-orang yang mengikuti training Bapak itu seperti mendapatkan pencerahan dan Anda happy. Atau mungkin minimal yang ketiga namanya potential. Potential itu karena menjadi seorang dengan training, Bapak nanti bisa mendapatkan ini, bisa mendapatkan itu, karir bisa lebih naik. Tetapi tadi ya itu Bapak merasa di perusahaan yang tidak ada kultur. Saya mengerti sekali, dan sebetulnya Pak, dari banyak perusahaan yang sudah saya masukin pun itu mungkin hanya 10% Pak yang punya, yang betul-betul itu concern dengan culture ini. Saya pikir di Indonesia kenapa juga akhirnya saya menjadikan Capstone itu yang kami dirikan itu 10 tahun yang lalu, itu benar-benar fokus hanya pada apa? Pada corporate culture and leadership development. Karena memang saya belum melihat ada yang benar-benar fokus untuk ini. Padahal sebetulnya tadi itu Pak, untuk perusahaan yang benar-benar kalau mau berhasil ya mesti punya kultur. Itu crucial banget ya. Crucial banget, bahkan ya untuk perusahaan sekecil dengan kami pun saya lagi mau hire orang yang khusus untuk apa? Menjadi seorang culture yang kerjanya itu khusus untuk culture saja. Karena saya mengatakan kalau kita mau menjadi konsultan yang mau membantu perusahaan untuk membangun kultur, kita sendiri mesti punya orang di dalam perusahaan yang cuma sedikit tim yang kecil, tapi kita mesti menghidupi kultur kita. Apa sih itu? Kalau kita berbicara mengenai values, kami punya 3 values, 3C. Berbicara credibility, kompeten, dan kolaboratif. Bagaimana kita bisa menghidupkan 3C ini di perusahaan kita? Jadi ada banyak perusahaan, dia punya values, itu ditempel di tembok-tembok masing-masing, tetapi tidak pernah dihidupi. Jadi bagaimana menghidupi values itu? Itu memang membutuhkan komitmen dari tim, dari manajemen. Kata orang, kultur dibangun bukan dalam waktu sehari, 2 hari, butuh waktu bertahun-tahun, saya setuju. Tetapi bisa dalam waktu cepat, tergantung dari apa? Tergantung dari komitmen leadership. Jadi ini yang paling menarik, karena pemimpin membentuk budaya, budaya membentuk pemimpin. Jadi mana yang lebih penting? Ya memang Pak, ini dimulai daripada pemimpin yang benar-benar konstan dan mengatakan 2016 ini tahun di mana kita memulai membangun kultur supaya perusahaan kita bisa berkembang. Oke, ini di menit-menit terakhir Pak Eloy. Yes. Tentu di luar sana banyak yang mengatakan saya bukan pemimpinnya, saya bukan pimpinan teratasnya, saya karyawan gitu ya. Yes. Lalu apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa merasakan play pada saat bekerja, dan apakah memang bisa sekalipun tidak ada culture di dalam perusahaan itu atau tidak diterapkan, saya sendiri bisa melakukan. Very good. Jadi yang kita bahas ini tidak hanya untuk leaders kan, tetapi juga untuk individu yang mungkin saat ini pun mungkin seorang petani ya, mungkin lagi jual buka warung di pinggir jalan. Yang saya gini, selama ini tuh kita banyakkan tuh melakukan sesuatu karena indirect motif tadi itu loh. Karena emotional pressure, karena economic pressure, dan mudah-mudahan janganlah karena ada rutinitas. Tetapi dari play ini memang tidak banyak orang yang berhasil sampai di sana. Karena itu membutuhkan keberanian untuk apa? Untuk mengenal apa sih kekuatannya, apa sih panggilan hidupnya, dan akhirnya dia melakukan apa yang dia suka. Jadi kalau dia sekarang ini mungkin dia bekerja sebagai di bidang IT, tetapi sebetulnya dia itu sukanya di bidang seni gitu. Selama ini tetapi dia digiring oleh keadaan karena economic pressure, karena emotional pressure, akhirnya bekerja di bidang IT. Padahal sebetulnya ya tadi itu dia itu play-nya di bidang apa? Di bidang seni. Ya, ini membutuhkan keberanian untuk mengatakan bye-bye IT, saya mau mengerjakan apa yang saya inginkan, yaitu play. Tapi bisa juga ya sudahlah, kalau memang nggak di level play, minimal di level purpose. Di level purpose itu Anda mesti mengerti benar apa sih yang bernilai buat hidup Anda. Itu karena apa? Berhubungan bukan the work itself, bukan pekerjaan yang memotivasi Anda, tetapi dampak dari pekerjaan itu yang memotivasi Anda. Seperti tadi itu yang namanya menjadi seorang perawat, dia termotivasi karena dampaknya apa itu? Melihat orang-orang sakit itu mendapatkan kesembuhan, wajah mereka lebih bahagia. Tetapi masalahnya begini, bahwa bahkan banyak orang pergi ke tempat kerja, dia sendiri tuh nggak punya apa? Nggak punya yang namanya values, dia nggak punya keyakinan, dia nggak punya nilai-nilai tertentu, dan juga potensial. Potensial itu berbicara, oke, 5 tahun ke depan saya akan jadi apa? Kalau saya mau jadi itu, saya mesti melewati proses yang seperti. Jadi inilah membuat kenapa katanya kinerja orang-orang kita di bawah rata-rata. Tidak meningkat gitu ya? Kenapa? Karena semua orang bekerja, banyak orang bekerja, emotional pressure,
dan economic pressure, dan apalagi yang paling parah, inertia. Dan ini adalah tantangan bagi semua pemimpin perusahaan. Kita membuat kultur di mana orang-orang kita bekerja karena play, minimal purpose, minimal potential. Oke, Pak Elo, kita harus membungkus perbincangan kita pagi hari ini. Temukan kegembiraan dalam pekerjaan Anda dan bergembiralah dalam bekerja. Karena work is play. Karena work is play. Gitu. Ini bersyukur kita masih punya seri-seri berikutnya. Harus. Kita akan berikan CD audionya kepada Pak Andi di Yogyakarta dan juga Pak M. Diansah yang tadi lewat line telepon di Jakarta. Kita harus pamit, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah SMS dan juga WhatsApp. Akhirnya saya Ola Nurlija. Saya Loza Luhu katakan, yes I can. Keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.